Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Sabila dari kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Sedangkan keterampilan berbahasa tertulis meliputi bacaan dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Pemahaman membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis. Pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru, mengkombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembaca kreatif berusaha secara kreatif menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Pemahaman membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit atau tersirat, ini keterampilan berpikir membaca meliputi kemampuan mengeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antara bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat pertandingan. Sifat keterampilan berbahasa, terdapat dua sifat dalam keterampilan berbahasa, yaitu secara reseptif dan produktif. Sifat reseptif yaitu membaca dan menyimak, sifat produktif yaitu menulis dan berbicara. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik SQ3R: survei, question, read, recheat, dan review. Tamlun menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surta baku. Survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Survei yaitu teknik mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Question, pada langkah ini kita mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan. Read yaitu membaca dengan teliti dan hati-hati dan tidak terlalu cepat dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Recheat, pada tahap ini Anda dapat membuat catatan seperlunya. Review, pada tahap ini Anda mencoba mengingat kembali dengan membaca ulang bacaan yang Anda baca. Membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu, misalnya pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab atau sub-sub bab sebuah buku, atau mungkin catatan-catatan kuliah. KWLH,
Kenal, when, learn, dan how. Kenal adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca atau sismat mata. One adalah keinginan atau keperluan, gagasan, topik, atau hal-hal apa yang diperlukan atau ingin diketahui. Learn adalah membaca dan memahami pembahasan sesuai dengan topik atau ide-ide yang diperlukan. How adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Apakah masih ada informasi tambahan yang diperlukan? 1. Cari, tulis, kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan. Membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis, interpretatif, maupun evolutif. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif itu ialah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. Pemahaman membaca literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Contoh latihan kasus yaitu banjir. Banjir bandang kembali menyerang Kecamatan Walu, Kabupaten Bogor pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2019, sebelum terjadinya pertama kali pada tanggal 30 Desember 2018. Intensitas curah hujan yang tinggi serta terdapatnya longsor di hulu Sungai Ciwangin menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Warga yang sudah berpartisipasi bisa menyelamatkan barang-barangnya dan pergi ke pengungsian. Tak ada korban jiwa dan kerugian yang besar untuk banjir bandang kali ini. Hanya terdapat 2 rumah warga yang roboh dan terbawa arus. Warga di luar Kecamatan Walu dengan sigap memberikan pertolongan berupa bantuan material seperti pakaian, makanan, minuman, dan sejumlah uang diserahkan pada posko kecamatan. Membaca kritis. Pemerintah setempat dan warga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dan memiliki kesadaran masing-masing, dan pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menanggulangi bencana alam. Mungkin saja selain longsor dan hujan yang tinggi, warga sering membuang sampah di sepanjang sungai yang bisa menyebabkan banjir. Membaca kreatifnya yang dilakukan oleh warga yang tidak terkena dampak banjir di sekitar Kecamatan Walu sudah benar, yaitu bergotong royong untuk membantu warga yang terkena banjir. Mungkin kepala desa setempat harus memberikan lebih penyuluhan tentang menghadapi banjir. Mitigasi bencananya bisa seperti membuat tanggul di pinggiran sungai, sistem drainasi yang baik, reboisasi yang baik di sekitar sungai, dan warga saling mengingatkan akan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan. Pemahaman literalnya, banjir yang terjadi di Kecamatan Walu, Kabupaten Bogor, tanggal 7 Januari 2019, menyebabkan 2 rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Tidak ada korban jiwa dan sebagian warga telah mengungsi di tempat pengungsian. Warga di luar Kecamatan Walu memberikan keperluan sandang dan pangan. Membaca interpretasi. Warga juga harus mengerti bagaimana cara mitigasi bencana alam yang baik. Dan warga juga harus sadar tahu apa saja penyebab banjir dan longsor, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.